Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Muhammad di channel Muhammad Baca. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas eh, tentang permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, atau kalau di konteks itu terkait dengan pengisian formulir restitusi pajaknya. Jadi pada kesempatan kali ini pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang itu terkait dengan bukti atau dokumen eh, apa namanya dokumen atas dokumen dalam hal ini berupa bukti transaksi ya bisa berupa faktur pajak, bisa dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ataupun dengan bukti potong. Nah, teman-teman, baik, kita akan coba bahas ya. Jadi ketika ingin mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang dengan mekanisme bukti transaksi, teman-teman bisa mengajukannya secara online atau secara langsung atau juga bisa melalui pos. Nah, beberapa alasan ya pada kesempatan kali ini kita membahas di alasan kelima, yaitu tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang terkait dengan bukti transaksi. Tapi sebelum itu teman-teman harus perhatikan bahwasanya untuk mengajukan pengembalian pajak ini teman-teman harus mempunyai data bank di di apa namanya di profil Cortex-nya ya. Jadi kalau belum ada data banknya silakan lakukan update untuk menambahkan data banknya. Kemudian permohonan ya diajukan oleh kuasa, bisa oleh wajib pajaknya sendiri atau oleh kuasa dalam hal wajib pajak badan ya, misalnya untuk instansi pemerintah atau badan atau pemungut luar negeri. Nah, jika juga dipastikan bahwa yang mengajukan adalah memang betul-betul merupakan PIC ya, dan kemudian dia impersonate ke wajib pajak yang diwakilinya. Kemudian teman-teman perhatikan juga nanti sebelum mengajukan permohonan, teman-teman juga harus melampirkan dokumen pendukungnya. Salah satunya teman-teman harus membuat perhitungan ya, penghitungan pajak yang seharusnya tidak berhutang, kemudian juga membuat surat permohonan, kemudian ada surat kuasa khusus dan lampiran lainnya yang mendukung permohonan teman-teman ya. Nah, mungkin sedikit saya akan menyampaikan tentang bagaimana menambahkan rekening bank di Cortex ya. Jadi nanti ketika teman-teman masuk di Cortex-nya, pilih di portal saya perubahan data, kemudian identitas wajib pajak. Nanti di sana ada bagian rekening bank ya, teman-teman. Silakan teman-teman update ya, isikan data banknya, nomor rekening, jenis rekening, tanggal mulainya, nama pemilik. Kemudian teman-teman lampirkan bukti kepemilikan rekening ya, bisa bukti buku rekeningnya dan sebagainya ya. Kemudian klik simpan. Kemudian nanti kalau memang belum langsung berhasil ya, dicoba lagi sampai mendapatkan tanda terima. Nanti teman-teman perubahan atau update rekening bank ini akan masuk kasusnya ibaratnya seperti itu di KPP ya, dan mungkin akan dicek apakah memang sama antara data yang diisi dengan bukti pendukung yang dilampirkan ya. Kalau benar mungkin nanti langsung akan disetujui, tapi kalau tidak ya mungkin akan ditolak dan teman-teman nanti akan melihat semuanya itu di kasus teman-teman sendiri ya ketika teman-teman mengajukan perubahan data ini. Nah, langkah secara umumnya ya teman-teman, nanti ketika akan mengajukan pengembalian pendahuluan dan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang, kemudian teman-teman sudah ada update banknya atau bank data rekening banknya sudah masuk, untuk mengajukan permohonan ini, teman-teman masuk ke aplikasi Cortex, kemudian ke menu pembayaran dan formulir restitusi ya. Masukkan nomor surat permohonan ya, jadi teman-teman buat surat permohonannya secara mandiri, kemudian nanti juga di sana dituangkan apa namanya perhitungan yang menunjukkan bahwa memang terdapat kelebihan pembayaran tersebut. Isi email, kemudian alasan permohonan ya dalam hal ini terkait dengan bukti apa namanya dokumen bukti transaksi. Pilih kode akun pajaknya, kode jenis setoran, pilih jenis data detail akun, isi nominal pembayaran yang diminta, kemudian pilih rekening bank, unggah dokumen pendukungnya dan submit ya. Jadi secara umum seperti itu teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman mencoba memasukkan ya, nanti di sana akan ada menu untuk melakukan pengisian data, ada pengembalian kelebihan pembayaran ya, template formulirnya, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi data-data terkait dengan permohonan pengembalian pajak tersebut. Ada nomor surat permohonan yang wajib teman-teman isi. Kemudian di sini nih, paling penting adalah alasan permintaan restitusi. Jadi di sini ada beberapa kriteria. Ya, silakan teman-teman kalau dalam hal ini kalau ini terkait dengan bukti transaksi ya. Nanti di bagian yang kelima kalau nggak salah di nomor 5 itu terkait dengan bukti transaksi. Kalau kelebihan pengembalian yang lainnya yaitu macam-macam ya. Ada pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan, kemudian ada terkait dengan peredaran usaha,
dan sebagainya ya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pengembalian pajak terkait dengan bukti transaksi ya. Nah, nanti diminta juga teman-teman memilih rekening banknya, kemudian teman-teman diminta mengupload dokumen pendukung ya. Tadi ya di awal kita dimuat untuk meminta apa namanya diminta untuk memasukkan penghitungan pajaknya. Kemudian ada dokumen lain yang menurut kita kalau memang itu akan mendukung ya silahkan teman-teman masukkan di file yang diminta untuk dimasukkan tersebut ya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian nanti di sini ketika teman-teman mengisi sudah diisi ya terkait dengan bukti transaksi akan diminta menambahkan data. Nah, menambahkan data ini ya itu akan diisi teman-teman dengan bukti transaksi yang akan kita kita isi. Jadi bukti transaksinya apa itu teman-teman? Yang pertama adalah faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak dan bukti potong. Jadi dalam hal terkait dengan bukti transaksi berupa bukti potong itu diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut berdasarkan pasal 130 atau juga oleh dalam hal faktur pajak itu juga bisa diajukan oleh pihak yang terpungut atau yang dipungut. Kemudian dokumen yang bersamakan dengan faktur pajak atau dokumen lainnya, misalnya dokumen impor dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang mungkin menjadi petunjuk pengisian ya teman-teman, ketika teman-teman memasukkan terkait dengan bukti potong misalnya, bahwasanya yang mengajukan permohonan adalah pihak yang dipotong atau dipungut, kemudian teman-teman memasukkan nomor bukti potongnya, kemudian memilih NTPN ya, kode transaksi pembayarannya, kemudian ada kode jenis pajak, masa pajak, dan masukkan nominal apa namanya nilai yang dipotong. Kemudian masukkan nilai yang diminta kembali. Pastikan data yang sudah diisi sudah benar, kemudian klik simpan. Nah, berikut adalah misalnya di sini contoh. Tetapi di sini contoh ketika wajib pajak ternyata tidak memiliki bukti potong atau bukti pungut yang memenuhi syarat ya, sehingga dia mendapatkan keterangan error ya, data slip pemotongan tidak valid. Nah, ini nanti jadi apa namanya yang diisi ya sesuai dengan tadi data yang diminta menambahkan data. Jadi kalau misalnya data-data bukti potong yang sudah benar, kemudian ada NTPN-nya, jenis pajak, nanti akan muncul datanya. Tapi kalau ini contohnya adalah yang tidak valid. Nah, bagaimana dengan faktur pajak, teman-teman? Jadi kalau misalnya terkait dengan faktur pajak, ya kita yang masukkan adalah nomor faktur pajaknya. Dan ada NPWP penjual, kode jenis pajak, masa pajak, jumlah pemungutan yang telah yang dipungut tersebut, kemudian jumlah yang kita minta, isikan data dengan benar ya, kemudian klik simpan, dan seterusnya. Nah, kalau di sini tadi, jadi kalau misalnya kita apa namanya terkait dengan faktur pajak, ini contoh yang tidak berhasil ya karena tidak ada data. Jadi yang ketika kita akan mencoba mengisi ya dengan nomorasi faktur pajaknya, kemudian memasukkan NPWP penjual, kemudian juga ada jenis pajaknya, masa tahun pajaknya seperti itu teman-teman. Kemudian ada nilai yang dipungut atau dipotong dan penghasilan pengembalian yang kita minta. Nah, kemudian kalau sudah kita isi semua, kita klik simpan. Kemudian bagaimana kalau misalnya dokumen tersebut terkait dengan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak atau dokumen lainnya? Ya, pada dasarnya pengisiannya sama, nanti akan diminta untuk menginput nomor dokumen pada file nomor referensi dokumen. Kemudian dimasukkan nomor NTPN, memasukkan kode akun pajak, dan seterusnya. Jadi semuanya wajib diisi, pastikan datanya sudah benar dan disimpan. Nah, ini contohnya tadi ya, kalau dengan dokumen yang dipersamakan dan bukti pajak, kemudian teman-teman simpan, kemudian nanti akan diminta untuk di checklist ya, di checklist salah satu apa namanya terkait dengan dokumen transaksi tersebut, apakah dari bukti potong, ataukah dari faktur pajak, atau dokumen yang dipersamakan. Ya, tambah datanya itu akan muncul berdasarkan data yang kita input tadi. Kemudian ada jumlah total pemungutan pemotongan, kemudian ada jumlah yang diminta. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi di dalam pasal 130 PMK 81 tahun 2024 ini ya, ini terkait dengan apa namanya ya ketentuan terkait dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP ya atau Cortex. Jadi jika terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 terkait dengan PPh, maka pajak seharusnya yang tidak dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan permohonan ya dalam hal terkait dengan PPh. Nah, kalau terkait dengan PPN itu diajukan atau diminta kembalinya oleh pihak yang terpungut atau oleh pihak yang dipungut. Nah, kemudian teman-teman, dalam hal PPN yang salah dipungut itu telah dikreditkan,
maka PPN tersebut dianggap telah diminta oleh pihak yang terpungut. Jadi kalau dia sudah mengkreditkan pajak masukannya, ya berarti dia sudah dianggap apa namanya telah diminta kembali. Seperti itu. Jadi tidak bisa diajukan. Kemudian dalam hal PPN yang salah dipungut itu belum dikreditkan atau belum dikreditkan atau belum dibebankan di biaya, belum dikapitalisasi dan SPT yang melakukan penyerahan sudah tidak dapat dibetulkan, maka PPN yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang dipungut dengan mengajukan permohonan ya, baru bisa diajukan kalau belum dikreditkan. Kemudian dalam hal kesalahan pemungutan PPN oleh oleh pemungut, pajak seharusnya dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut dengan mengajukan permohonan. Kemudian dalam hal PPN yang salah dipungut telah diperhitungkan dengan pajak keluaran, maka PPN yang merupakan PKP atau PPN tersebut dianggap telah diminta kembali. Jadi kalau sudah diperhitungkan atau setelah di apa namanya dilaporkan ya oleh pemungut dalam SPT-nya berarti telah diminta kembali oleh yang terpungut. Kemudian dalam hal terjadi pemungutan PPN oleh pihak lain, pajak yang seharusnya tidak dipungut dapat diminta kembali oleh pihak lain dengan mengajukan permohonan. Dalam hal yang salah dipungut tersebut belum dikreditkan, atau belum dibebankan sebagai biaya dan belum dikapitalisasi, maka dapat diminta kembali oleh pihak terpungut dengan mengajukan permohonan. Dalam hal kesalahan pemungutan PPN terhadap wakil negara asing, ya maka dapat diminta kembali oleh menerima perolehan. Dalam hal pemungutan terkait dengan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah dapat diminta kembali melalui permohonan oleh jadi kalau terkait dengan barang mewah itu oleh yang melakukan penyerahan bisa, oleh yang menerima perolehan atau pihak yang melakukan ekspor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, dalam hal WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan itu ternyata tidak ditemukan nih. Misalnya sudah melakukan pembubaran atau tidak dapat melakukan pembetulan SPT, maka permohonan diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut ya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jadi memang bisa dilakukan oleh pemotong atau pemungut itu sendiri, tapi juga bisa diajukan oleh dalam hal-hal tertentu diajukan oleh pihak yang dipotong atau dipungut. Kemudian SPT yang tidak dapat dibetulkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 8 dan ayat 11, meliputi SPT yang telah dilakukan tindakan pemeriksaan dan SPT rugi atau lebih bayar dalam jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa. Jadi ini terkait dengan SPT yang tidak dapat dibetulkan tadi ya, karena ternyata telah dilakukan tindakan pemeriksaan, kemudian terkait dengan SPT RB atau TLB rugi atau lebih bayar yang telah lewat jangka 2 tahun, maka itu dianggap sebagai SPT yang tidak dapat dibetulkan ya, sehingga tidak dapat diajukan pengembalian. Nah, kemudian di pasal 134 ya, teman-teman, itu ada ketentuan dalam hal terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap subjek pajak luar negeri, maka pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh WP pemotong dengan mengajukan permohonan. Kemudian dalam hal WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan pada ayat 1 tadi tidak dapat ditemukan atau tidak dapat melakukan pembetulan SPT permohonan diajukan oleh subjek pajak oleh luar negeri tersebut, jadi oleh subjek pajaknya. Beberapa ketentuan atau ruang lingkup ya terhadap kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak dipotong menjadi lebih besar daripada yang seharusnya. Pertama, ya, pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Jadi terkait dengan pemotongan atau pemungutan PPh yang lebih besar. Kemudian terkait dengan pemotongan atau pemungutan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Kemudian terkait PPN yang dipungut lebih besar daripada yang seharusnya, ya. Kemudian ada pemungutan PPN yang lebih besar dan pemungutan bea metra ya. Jadi ini ruang lingkup yang terkait dengan bukti transaksi ya, yaitu dipotong atau faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu. Nah, itu diajukan oleh tadi bisa dilakukan oleh pemotong atau pemungutnya, atau mungkin juga bisa dilakukan oleh yang yang terpungut atau yang dipungut. Nah, dalam hal ini nih teman-teman. Jadi itu bisa diajukan dalam hal WP pemungut misalnya tidak ditemukan, kemudian tidak dapat membetulkan SPT-nya, maka itu bisa diajukan oleh pihak yang dipotong atau yang dipungut ya. Dengan melampirkan apa? Ini lampir-lampirannya. Penghitungan pajak tadi, kemudian alasannya, kemudian ada bukti potong atau bukti pungutnya, ada surat kuasa dan ada surat pernyataan terkait dengan subjek pajak luar negeri ya teman-teman. Demikian teman-teman ya, beberapa ketentuan terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang terkait dengan bukti transaksi ya. Jadi dalam hal ini
Transaksi itu berupa bukti potong atau bukti pungut, kemudian ada dokumen faktur pajak dan dokumen yang dipersamakan dengan itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami ya sehingga atas kelebihan pemungutan itu teman-teman bisa ajukan pengembalian pajak yang sudah tidak terhutang melalui aplikasi Kotex di menu pembayaran di restitusi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan subscribe, like, and share-nya ya teman-teman. Kami doakan usaha teman-teman senantiasa sukses dan berhasil, sehat selalu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.